Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran administrasi pajak untuk KD 3.13. Kemarin bukan sudah memberikan tugas dan alhamdulillah tugas sudah terselesaikan dengan baik, namun ada beberapa anak-anakku yang belum mengirimkan. Dari hasil koreksi kemarin sebagian besar sudah benar dalam pengisian SSP-nya, penghitungan PPh pasal 21. Namun dalam hal ini saya akan menerangkan lebih detail tentang materi KD 3.13. Materi yang akan saya ajarkan di sini adalah materi tentang pengisian SSP KD 3.13 menerapkan prosedur pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi, melakukan pengisian pajak PPh orang pribadi. Adapun materi-materinya yang akan saya berikan, yang pertama yaitu pengertian SSP, kemudian petunjuk pengisian SSP, pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak. Sebelum kita mengupas lebih detail tentang cara pengisian SSP, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian SSP itu apa. SSP intinya adalah sebagai bukti telah melakukan pembayaran pajak. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi daripada SSP sebagai bukti pembayaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya validasi dari pihak lain yang berwenang. Validasi di sini artinya adalah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berkewenangan. Sekarang kita akan melihat form tentang SSP yang telah kalian download kemarin. Ini formulirnya seperti ini. Jadi SSP ini ada 5 rangkap ya. Ada arsip, ada 5. Jadi lembar ke-1 adalah untuk wajib pajak, kemudian lembar yang kedua untuk KPPN, kantor perbendaharaan kas negara, kemudian KPP untuk kantor pajak pratama, kemudian yang keempat adalah untuk bank persepsi, tempat kita membayar pajak, kemudian lembar yang kelima adalah untuk pemungut. Kolom yang pertama ini adalah tentang data wajib pajak. Isinya nih, NPWP, nomor NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak. Harus diisi secara benar. Kemudian kode akun pajak dan kode jenis setoran. Untuk mengisi ini kita harus melihat terlebih dahulu pada kode mapnya. Map atau kode jenis pajak. Untuk jenis pajak PPh pasal 21 banyak kode setorannya. Misalnya untuk kode setoran 100 itu jenis setorannya adalah masa PPh pasal 21. Keterangannya untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT masa PPh pasal 21. Untuk kode setoran 200, untuk jenis setoran tahunan PPh pasal 21. Keterangannya juga sudah ada di sini. Jadi nanti kalau mau mengisi SSP maupun mau mengisi SPT harus kita isi jenis kode setoran. Jadi kode jenis setoran atau map. Untuk PPh pasal 22 juga sudah ada sendiri. Kemudian uraian pembayaran. Uraian pembayaran ini
dituliskan sesuai dengan keterangan yang ada di kode jenis pajak tadi. Misalnya untuk pembayaran PPh pasal 21. Masa pajak. Masa pajak ini kita membayarnya untuk bulan apa? Misalnya kalau kemarin itu bulan September, berarti kita kasih tanda silang pada kolom September. Kalau pembayaran untuk Oktober, maka silang pada Oktober. Karena pembayaran pajak itu berdasarkan tahun takwim, sesuai dengan tahun kalender. Kemudian tahun pajak. Tahun pajak ini tahun 2020. Nomor ketetapan. Nomor ketetapan diisi berdasarkan nomor ketetapan pada STP, surat tagihan pajak. Kalau misalkan kita terlambat membayar pajak, maka kita akan mendapatkan STP. Atau misalkan kita pernah mendapatkan SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada tidak ada STP, SKPKB sebelumnya, berarti ini dikosongi saja. Jumlah pembayaran pajak. Jumlah pembayaran ini diisi berdasarkan angka ya, numerik. Tetapi kalau terbilang berarti diisi berdasarkan huruf atau karakter. Misalnya 270.000 rupiah. Kalau di sini 207.00. Kemudian diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SSP standar. Wajib pajak atau penyetor. Ini ditandatangani oleh kita sendiri sebagai wajib pajak. Jangan lupa ini dituliskan, misalkan Pacitan 30 September 2020. Tanda tangan. Ruang validasi kantor penerima pembayaran untuk SSP standar. Jadi ini diisi validasi pengesahan dari penerima pembayaran. Mekanisme pembayaran pajak, karena di negara kita menerapkan sistem pemungutan pajaknya adalah self-assessment system. Jadi semuanya dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari menghitung, membayar, menyetor itu dilakukan oleh wajib pajak. Tetapi kalau dulu itu menggunakan official assessment system, dilakukan oleh Fiskus. Pemotongan atau pemungutan pajak. Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Misalkan saja bukan bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian setiap bulan saya menerima penghasilan bersih, tetapi di dalam penghasilan bersih itu sudah dipotong oleh PPh, dipotong PPh pasal 21. Namun pada bulan September misalkan bukan mengikuti pelatihan, kemudian mendapatkan honorarium, maka dari honorarium itu akan dikenakan PPh pasal 21, itu dipotong oleh pihak yang lain. PPh pasal 21. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada atau oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Untuk PPh pasal 21 objeknya adalah gaji, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi kalau saya menjadi seorang guru, kemudian statusnya PNS, berarti saya dari gaji tersebut akan dikenakan PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 22, ini pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah. Jadi intinya PPh pasal 22 ini dikenakan untuk belanja barang yang dananya atau sumber dananya berasal dari pemerintah. Misalkan kalau sekolah kita membeli ATK, berarti akan dikenakan PPh pasal 22. Kemudian PPh pasal 23.
Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. PPh pasal 23 ini besarnya adalah 2% untuk rekanan yang ber-NPWP, tetapi untuk yang tidak ber-NPWP sebesar 4%. Ini kalau misalkan saja sekolah kita mengadakan rapat komite, kemudian sewa sound system, maka kepada pemilik sewa kita akan membayar pajak berupa sewa sounds. Kemudian PPh pasal 26. Pada intinya PPh pasal 26 ini sama dengan PPh pasal 23, cuma untuk PPh pasal 26 itu dikenakan kepada wajib pajak luar negeri, tetapi untuk PPh pasal 23 dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri. PPh final pasal 4 ayat 2. Apa yang dimaksud dengan PPh final? PPh final pada saat kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya sewa tanah dan atau bangunan, misalnya kita menyewa bangunan, kemudian dikenakan PPh yang bersifat final, artinya bahwa setelah kita membayar pajak, kita laporkan sudah selesai urusannya. Di akhir tahun tidak diperhitungkan kembali, tetapi hanya dilaporkan saja. PPh pasal 15. Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna sera. PPN dan PPNBM. PPN pajak pertambahan nilai, kalau PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Pemungutan PPN dan PPNBM oleh pengusaha kena pajak atau pemungutan yang ditunjuk, misalnya bendahara pemerintah atau pengkonsumsian barang dan atau jasa kena pajak. Jadi apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh undang-undang perpajakan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan kena sanksi. Sanksinya berupa sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila ada wajib pajak yang nakal, artinya wajib pajak yang tidak disiplin dalam pembayaran pajak. Sudah waktunya membayar pajak tetapi ditunda-tunda, oleh karena itu akan menerima surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, di mana surat ketetapan pajak sudah pernah kita bahas pada kelas 11. Ada SKPKBT, SKPKB, SKPLB, SKPN, dan lain sebagainya. Silahkan dibuka bukunya kembali di kelas 11. Adapun jangka waktu proses penagihannya sebagai berikut. Untuk surat teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 hari dari jatuh tempo pembayaran wajib pajak tidak membayar utang pajaknya. Jadi surat teguran itu akan diterbitkan dalam waktu 7 hari jika wajib pajak tidak membayar hutang pajak setelah jatuh tempo. Kemudian setelah itu tidak ada respon dari wajib pajak, maka akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa ini terbit dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran tidak dihiraukan oleh wajib pajak. Kemudian yang ketiga, sita dilakukan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa disampaikan. Kalau tidak ada respon juga, maka akan ada sita. Kemudian lelang dilakukan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang, sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang
dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan